Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya menyapa Bapak Ibu P3K yang berhasil lulus meraih impiannya untuk diangkat menjadi ASN P3K. Ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu terkait dengan relokasi penempatan P3K ke sekolah asal. Informasi terkini dimuat oleh jpn.com per Jumat 31 Mei 2024 bahwa heboh relokasi penempatan P3K ke sekolah asal. Dirjen Nunuk angkat bicara. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan relokasi penempatan P3K ini yang kembali ke sekolah asal, ada apa dengan hal ini? Kok heboh ya? Nah, terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu, mari kita simak bersama kira-kira apa yang disampaikan oleh Dirjen Nunuk terkait dengan relokasi penempatan P3K ke sekolah asal tersebut. Supaya lebih jelas, ikuti informasinya sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. jpnl.com Jakarta memuat informasi terkini terkait dengan berita guru. Kalangan guru P3K dihebohkan dengan informasi soal relokasi penempatan ke sekolah asal. Relokasi ini membidik guru P3K tahap 1, tahap 2, 3, dan 4, bahkan diinformasikan itu sebagai kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek. Disebutkan pula bahwa proses relokasi penempatan P3K disebut dilakukan secara bertahap. Informasi tersebut sontak membuat guru P3K yang ingin kembali ke sekolah asal langsung mendaftar di sebuah link. Ini teman-teman guru P3K sudah banyak yang mengisi datanya karena berharap dipindahkan ke sekolah asal atau mendekatkan dengan tempat tinggal, kata Wakil Ketua ASN P3K Provinsi Sumatera Selatan Sumsel, Susi Mariani, kepada jpn.com pada Jumat 31 Mei 2024. Jadi ini baru-baru saja informasi Bapak ya, baru semalam tanggal 31 Mei 2024. Kondisi tersebut membuat Susi khawatir data-datanya bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Apalagi link pendaftaran menyebar luas di kalangan ASN P3K. Merespons keresahan para guru P3K ini, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani meminta untuk tidak mengisi link pendaftaran relokasi P3K ke sekolah. Ingat Bapak Ibu ya, pernyataan resmi dari Dirjen GTK Kemdikbudristek Nunuk Suryani meminta agar tidak mengisi link pendaftaran relokasi P3K ke sekolah. Kemendikbudristek tidak pernah mengeluarkan informasi tersebut. Bahkan beliau lagi menegaskan bahwa saya tidak tahu kalau ada informasi Kemendikbudristek mengumumkan rencana relokasi penempatan P3K ke sekolah asal. Sumbernya dari siapa? Kata Dirjen Nunuk yang dihubungi jpn.com secara terpisah. Nah, dengan pernyataan tegas dari Dirjen GTK ini Bapak Ibu, maka ini adalah satu pengalaman berharga kepada seluruh Bapak Ibu guru P3K terkait dengan informasi-informasi yang tidak akurat yang membuat Bapak Ibu resah jadinya. Dia menegaskan link pendaftaran yang beredar tentang relokasi penempatan P3K secara bertahap bukan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Sampai saat ini, tegasnya, Dijen GTK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi
tidak atau belum mengeluarkan pengumuman relokasi penempatan P3K tahap 1 sampai 4 ke sekolah asal. Nah, tentunya ini Bapak Ibu, satu hal yang memang sangat bermanfaat kepada Bapak Ibu P3K terkait dengan data-data yang diminta oleh oknum-oknum atau lembaga tertentu yang sifatnya tidak resmi ada hubungannya dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Misalnya, dalam hal relokasi yang sedang heboh ini, Bapak Ibu diberikan link untuk diisi dan sebenarnya itu adalah suatu hal yang tidak benar. Sebagaimana pernyataan Dirjen GTK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nunuk Suryani bahwa hal itu tidak benar. Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi diinformasikan lewat portal resmi pemerintah. Jadi kalau ada yang menyebarkan informasi dengan sumber yang tidak jelas, sebaiknya diabaikan saja, pungkas Dirjen Nunuk Suryani. Bapak Ibu honorer dan Bapak Ibu P3K yang saya hormati, tentunya ini adalah satu hal yang benar-benar menjadi pengalaman berharga kepada kita semuanya, supaya mulai dari sekarang sampai ke depan, apabila ada informasi yang tidak resmi berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, jangan menjadi korban, ya, apalagi misalnya penipuan. Dan apabila ya terjadi hal tersebut setelah diumumkan oleh Dirjen GTK, maka tentunya kekacauan data ya atau kerisauan Bapak Ibu P3K ini tidak menjadi tanggung jawab dari pemerintah, dalam arti bukan tanggung jawab Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Demikian informasinya Bapak Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat bagi semuanya. Dan satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa informasi-informasi yang sampai kepada seluruh Bapak Ibu honorer, demikian dengan Bapak Ibu P3K, apalagi para honorer yang sekarang sedang menantikan kebijakan pemerintah dalam hal mengalistatuskan Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Banyak beredar informasi hoax, bahkan informasi akhir-akhir ini katanya ya para calo itu sedang mengincar para honorer, tentunya demi maksud dan tujuan yang tidak sebagaimana mestinya. Mengenai pengangkatan honorer menjadi ASN P3K, tentunya kita tetap menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Apalagi telah ditegaskan oleh Menteri Pendaganggunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa untuk pengangkatan honor menjadi ASN P3K wajib melalui seleksi CASN agar terhindar dari kesalahan pengangkatan, kemudian agar para honorer fiktif tidak jebol dengan maksud dan tujuannya, supaya para honorer sungguhan atau honorer asli tetap jadi prioritas tanpa dikacaukan oleh para honorer bodong atau honorer fiktif. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.